Saya mendampingi dari awal proses terjadinya konflik dan muncul sengketa ke pengadilan. Saya menanyakan ke bagian sengketa, problemnya apa, wakahnya di mana. Saya kepingin melihat wadah pengajuan proses permohonan PTSL. Beliau tidak mengizinkan, hanya memberi informasi saja. Karena wadah itu tidak boleh diperlihatkan kecuali di persidangan. Saya dapat informasi bahwa wadah itu ada jual beli di bawahnya, saya sudah sampaikan, dan juga permohonan berdasarkan PBB. PBB itu bukti pembayaran pajak, bukan bukti untuk pengajuan hak. Apa pekerjaan saya di Kabupaten Badung yang saya pernah lakukan itu bukan bukti untuk pengajuan hak. Kami sudah melakukan Parlemen Agung di Desa Adat Pengasulan. Semua mendukung ya, program pemerintah PTSL, mendukung, tapi prosesnya ini kalau menurut saya sebagai BPAT itu tidak melibatkan desa adat prajuru, hanya ditandatangani oleh prajuru Badan Kauman dan Perbekal. Kalau dalam proses sertifikat saya di Badung itu semua harus tanda tangan Perbekal adat, ya desa adat, yang adat dan banyak camat lurah gitu. Ini tidak ada. Kami hanya memohon apa yang akan disampaikan kepada Pak Juru Berdesa. Sertifikat atas nama dua desa adat Pengasulan yang dimanfaatkan, yang digunakan oleh masyarakat, misalnya bernama Muhammad. Kenapa pertanyaan saya, Bapak Kepala Kantor Wilayah Provinsi Bali? Kenapa Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bali, Kabupaten Karangasem dan Badung bisa mensertifikatkan tanah desa adat berdasarkan dua desa adat, dan catatannya ada di bawah di sini. Berdasarkan SK Menteri ATR BPN nomor 276 Kop 192/2017, bidang tanah ini ditempatkan dan digunakan oleh Inyoman Sadre. Jadi segala halnya dia tidak bisa menjual belikan, menyumbangkan apapun. Apa disampaikan kepada desa adat kita memang benar. Misalnya dari pihak BPN memberikan hak pakai setelah 25 tahun menjadi hak GD, setelah 25 tahun menjadi hak milik. Kemanakah tanah adat kami ini? Kalau saya masih hidup, yang paling utama Bapak saya mohon, saya garis bawahi, banyak tahunan itu adalah tempat berjalannya kami melakukan upacara adat pemelasian untuk tiga desa. Desa Pengasulan, Sulanya, Bubunan. Itu adalah ikatan kami, adalah saudara kami kandung dari ibu kami dahulu. Kalau itu sampai disertifikatkan pribadi, kami yang was-was. Bapak sebentar bisa izin, mohon izin saya terjun ke lapangan lihat lokasi tanah pemelasian kami. Hanya 10x10. Tidak lebih, tidak kurang 1 anggota. Semua dari pakai pemukiman. Kalau dari sepadan pantai sudah melanggar aturan, melanggar hobi dari pantai. Sekolah-sekolah juga mencoba ke pantai. Kami tidak pernah mengusir. Kami sangat mohon, mungkin dari perwakilan dari Kauman, kami tidak akan mengusir atau mencabut atau tidak. Kami tetap solidaritas saudara kita. Itu saya mohon, pengadilan sudah memberi
Desa Pangsulan yang kami hormati hadirin yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan yang perkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Ali Sabana dari Badan Dinas Keuangan. Jadi izinkan kami sebagai salah satu relawan pengajuan PDSL Badan Dinas Keuangan tahun 2022 kemarin. Ada beberapa hal yang mau kami sampaikan. Yang pertama, proses pengajuan PDSL yang ada di Badan Dinas Keuangan itu ada beberapa dasar, Pak. Bukan hanya berdasarkan warisan dan jual beli. Jadi kami ada dasar memegang surat tanah yang bertanda tangan ditandatangani berbekal pengasuhan Islam. Jadi histori cerita yang kami dengar dari ketua kita dulu bahwa di pengasuhan ini ada dua pernikahan, Pak, yaitu pengasuhan Islam dan pengasuhan. Nah, di surat yang kami pegang ini bertandatangan dengan berbagai pengasuhan Islam lengkap dengan stempelnya, Pak. Itu yang pertama, Pak. Terus yang berikutnya saya mau menjaga pembahasan dari yang ada tadi. Yang pertama, masalah jalur pendakian. Selama ini kami di Badan Dinas Keuangan tidak pernah mengganggu apapun mempermasalahkan jalur pendakian itu. Dari pihak ada pun tadi menyampaikan ada kekhawatiran jika itu disertifikatkan hak milik, dari pihak khawatir. Tadi pun disampaikan bahwa tempat pendakian yang selama ini ada itu hanya berdiameter 10 meter. Dan pihak ada pun dari pihak ada saja merasa khawatir ketika kita memiliki sertifikat hak milik, karena itu menjadi jalur. Apalagi kita, Pak, jika itu disertifikatkan atas nama adat dengan yang disampaikan tadi, lokasi pendakian desa adat tadi itu dengan diameter 10 x 10, kami juga merasa khawatir akan ada pelebaran. Gak salah kita merasa khawatir juga. Dari pihak ada tadi mengkhawatirkan jalur pendakian. Itu. Berikutnya, jadi kami masyarakat Badan Dinas Keuangan bukan hanya masyarakat Badan Dinas Keuangan yang mengajukan sertifikat hak milik, Pak. Bukan hanya masyarakat Badan Dinas Keuangan. Jadi ada, kalau nggak salah 11 atau 15 pengajuan hak milik dari Badan Dinas Haji juga. Jadi kami memperjuangkan bukan hanya hak milik kami saja, Pak. Ada dari Badan Dinas Haji, saudara-saudara tadi juga. Itu. Dan itu juga sebelum ada program PDSL tahun 2022 di Badan Dinas Keuangan khususnya itu sudah terbit sertifikat hak milik. Jadi itu, Pak, bukan hanya baru ini kita mengajukan sertifikat pengajuan PDSL. Kenapa kita berani mengajukan? Karena ini bagian dari program pemerintah. Di samping itu juga sudah ada sertifikat hak milik